Oke, saya akan lanjutkan lagi bahasan soal hasutan ya. Hasutan dengan tema tenaga kerja asing Cina. Gitu ya. Jadi sekarang dan dari dulu sering disebutkan soal TKA Cina banyak masuk, TKA Cina banyak masuk. Dan sekarang dalam konteks PPKM, banyak tenaga asing Cina masuk, tenaga kerja Cina masuk. Ya, ditambah dengan hasutan tadi, orang kita disuruh tinggal di rumah, Cina boleh berkeliaran. Ini kan hasutan ya, sekali lagi hasutan. Kita perlu luruskan dulu satu fakta lain. Bahwa yang boleh masuk itu bukan hanya TKA Cina. Pemerintah tuh nggak bikin aturan, oh ini aturan untuk TKA Cina begini, untuk TKA Jepang begini, untuk TKA Jerman begini, untuk TKA Yaman begini kalau ada TKA Yaman. Enggak. Pemerintah menetapkan aturan untuk tenaga kerja asing. Untuk orang asing kewarganegaraan apapun. Ya. Nah, maksud saya adalah kalau Anda nongkrong di bandara sana, Bandara Soekarno-Hatta itu, yang masuk itu berbagai negara, tenaga kerja itu. Ya. Orang-orang Jepang masuk, orang-orang Jerman masuk. Ya jujur aja, kemarin sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu kan ada berita bahwa orang-orang negara-negara itu justru melakukan evakuasi terhadap orang-orang mereka di sini, warga negara mereka di sini, supaya bisa pulang. Kenapa? Indonesia ini bahaya. Indonesia ini bahaya. Sekarang dikesankan dengan hasutan tadi, dikesankan seolah-olah kita ini orang tuh sedang berbondong-bondong untuk masuk sini. Salah itu, ngaco. Kenapa? Mereka tuh kalau bisa tuh nggak pengen ke sini, nggak pengen. Sama aja dengan kita ketika dulu Wuhan itu sedang panas-panasnya kasus. Kalau kita disuruh ke Wuhan tuh nggak mau. Ya, di Wuhan dulu itu 80.000 orang yang terinfeksi. Kita sekarang kasus aktifnya 500.000. Itu berapa kali lipat dari kondisi di Wuhan dulu. Nggak pengen orang tuh ke sini. Jadi jangan dikesankan orang tuh pengen banget ke sini, mau berbondong-bondong ke sini. Lantas kenapa mereka ke sini? Karena ada hal substansial, sekali lagi ada hal urgen yang harus mereka kerjakan. Ini soal investasi, soal pekerjaan-pekerjaan yang oleh pemerintah memang dibolehkan jalan. Kenapa? Ekonomi ya harus jalan. Jangan sampai kita ini bangkrut gara-gara kita ngurusin COVID ini. Ya. Sebisa mungkin roda ekonomi itu berjalan. Saya paham soal ini. Ya. Saya banyak ngeritik kebijakan pemerintah soal penanganan COVID. Tapi langkah-langkah pemerintah untuk memastikan roda ekonomi berjalan itu saya pahami. Jadi sekali lagi perlu kita tekankan, yang masuk itu bukan hanya TKA Cina, TKA dari negara lain pun banyak yang masuk. Nah, pertanyaannya, kenapa hasutan si Mardani dan kawan-kawan ini selalu berulang soal Cina? Terus, lah ini kan PKS. Kalau Anda ingat dulu ada PKS Piungan itu situs fitnah paling terkenal lah ya. Waktu awal-awal Jokowi mau jadi presiden, itu situs fitnah paling terkenal itu buatan orang PKS, jelas. Kenapa Cina? Karena dari dulu dibangun kesan 10 juta orang Cina masuk ke Indonesia. Ya, versinya macam-macam. Ada yang udah bilang sudah ada 10 juta masuk nyamar jadi buruh, padahal tuh tentara Cina ini kan bodoh.
Bodoh. Bagaimana ngangkut orang 10 juta untuk datang ke sini gitu loh. Kalau pakai akal. Ya, di sensus tuh kelihatan 10 juta. Nah faktanya, ini data agak lama sih, dari Kementerian Tenaga Kerjaan, tenaga kerja asing di Cina itu ada 39.000. Sorry, tenaga kerja asing Cina di Indonesia itu ada 39.000. Ya ada Korea, ada Jepang. Jepang itu sekitar 10.000 kalau nggak salah. Itu angkanya. Angkanya. Dikesankan mereka tuh mau menguasai Indonesia. Ini lu nonton film fiksi apa sih? Orang 10 juta datang ke sini mau nguasain satu negara. Ya, itu paling bodoh lah ya. Yang agak bodohnya agak kurang itu ya kadarnya, tapi masih bodoh. Itu bilang bahwa mereka mau merebut peluang kerja kita di sini. Cobalah pikir. Orang dari Cina itu seolah-olah datang mau cari kerja di sini. Ya. Mau jadi tukang cangkul. Ya kan? Kan mereka bilang pekerjaan kasar pun mereka ambil. Mau jadi tukang cangkul, mau jadi tukang keruk. Mereka datang mau rebut kerjaan kita. Salah itu. Salah. Ini yang datang adalah tenaga kerja asing, ya. Karena ada perusahaan dari sana yang berinvestasi di sini. Ini berlaku untuk perusahaan manapun lah, mau Jepang, mau Jerman, segala macam. Kenapa ada orang asing itu datang ke sini? Ya, karena ada investasi asing. Enggak ujuk-ujuk mereka datang sini mau cari kerja, enggak. Mereka berinvestasi. Ya, untuk memastikan investasi itu mereka didatangkan ke sini. Artinya kalau ada investasi, ada lapangan kerja yang mereka ciptakan. Mereka mengawal lapangan kerja itu supaya berjalan dengan benar. Ya kan? Ya kan contoh kasus di Morowali itu ada berapa ribu orang yang diserap di situ, sementara tenaga kerja yang dibawa dari Cina itu ya cuman beberapa persen. Angkanya saya lupa lagi ya, sekitar 5-6%. Ya kan? Artinya tenaga kerja asing itu tidak datang untuk merebut lowongan kerja yang ada di sini, tapi untuk mengisi pos-pos yang datang yang terbentuk sebagai konsekuensi karena adanya investasi mereka. Investasi itu membuka lapangan kerja. Sekali lagi, saya tidak dalam posisi membela pemerintah bahwa pemerintah itu benar semua. Tidak, saya tukang kritik pemerintah juga. Tapi hal-hal semacam ini harus dipahami, diluruskan. Jangan jadi hasutan yang enggak karuan begitu. Tenaga kerja asing itu datang ke sini bukan untuk merebut. Mereka datang karena ada kebutuhan investasi. Kalau Anda paham prosedurnya, ya, ada seleksi yang ketat. Ya. Nggak bisa tenaga kerja asing itu datang, aku mau kerja di Indonesia, itu tidak bisa. Harus ada perusahaan yang mengundang mereka. Perusahaan ini pun tidak asal ngundang. Perusahaan harus mengajukan yang namanya RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Harus jelas dulu kenapa kamu tuh ngundang mereka. Lalu diproses izin mempekerjakan tenaga asing dan sebagainya dan sebagainya. Jadi harus ada alasan sahih. Nah lagi-lagi tadi dikatakan, oh tenaga kerja Cina datang ke Indonesia pada saat PPKM. Itu pembelokan fakta yang kurang ajar benar gitu. Yang terjadi adalah ada tenaga kerja asing dari Cina, dari Jepang, dari Jerman yang masuk ke Indonesia selama PPKM. Itu baru benar. Kalau mau dikritik bagian situnya bukan soal Cinanya. Ini kan karena Mardhani ini suka menghasut orang dengan kata kunci Cina, ya dia terus kumandangkan itu. Itu doang. Ini hasutan doang. Ya, jadi sekali lagi
Jangan bayangkan tenaga kerja asing itu masuk ke sini untuk merampas pekerjaan kita. Mereka datang karena adanya investasi yang tentu saja punya konsekuensi bahwa itu membuka lapangan kerja. Ya, itu dulu fakta kedua yang mau saya luruskan, ya, nalar yang mau saya luruskan. Kemudian nanti ada lagi soal lain. Oke?